Allahu Akbar, Allahu Akbar. Melawan syahwat hati ini lebih berat. Allah. Tapi ada orang-orang yang terus mujahadah sampai pada titik mujahadahnya itu pada puncak. Allah katakan lanahdiyannahum subulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil wahidil ahad al-fardis samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu والذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد الذي دعا الناس وأرشدهم إلى توحيد رب العباد. اللهم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Puji beserta syukur senantiasa selalu kita persembahkan pada zatnya yang esa pada setiap sifat-sifatnya, yang esa pada setiap af'alnya. Tidak ada satupun makhluk yang serupa dengannya dalam bentuk apapun. Selawat beriringkan salam juga kita sampaikan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarga dan sahabat-sahabatnya sekalian. Hadirin jamaah sekalian serta para pendengar dimanapun berada yang dimuliakan Allah, kembali kita dalam ulasan singkat tentang ilmu tauhid. Akan melanjutkan hikmah yang kita bacakan sebelumnya, yaitu hikmah yang ke-33 daripada hikmah Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitabnya Al-Hikam. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahullah, al-haqqu laysa bimahjubin anka, innamal mahjubu anta 'anil nadhari ilayhi, idh law hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu lakana liwujudihi hasir, wa kullu hasirin li syai'in fahuwa lahu qahir, wa huwa al-qahiru fawqa ibadi. Al-haqqu laysa bimahjubin anka. Allah itu tidak terhijab darimu. Innamal mahjubu anta 'anil nadhari ilaihi. Hanya saja yang terhijab itu dirimu daripada. Idh law hajabahu syai'un la satarahu ma hajabahu. Karena jika Allah dihijab oleh sesuatu, la satarahu ma hajabahu, niscaya dia ditutup oleh sesuatu yang menghijabnya. Walau kana lahu satir, dan jikalau bagi Allah itu ada penutup, ada yang bisa menutupinya, lakana liwujudi hasir, maka bagi wujud Allah itu ada yang membatasi. Setiap sesuatu yang membatasi sesuatu, fahuwa lahu qahir, maka yang membatasi tersebut adalah penguasa terhadap sesuatu tersebut. Wa huwal qahiru fawqa ibadih, padahal Allah itu al-qahir, yang berkuasa di atas atau terhadap seluruh hamba-hambanya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah, jadi dalam hikmah ini kalau kita simpulkan ada dua yang ingin disampaikan. Yang pertama tentang nilai tauhid, yang kedua tentang tazkiyatun nufus atau as-suluk atau at-tarbiyah.
Yang pertama adalah tentang tauhid. Nilai tauhid dalam hikmah di sini adalah bahwa Allah itu tidak bisa dihijab oleh apapun. Allah itu tidak bisa dibatasi oleh apapun. Allah itu tidak bisa ditutup, karena segala apapun itu diciptakan oleh Allah. Bagaimana mungkin segala apapun yang diciptakan oleh Allah itu mampu menutup penciptanya, yaitu Allah? Maka tidak ada yang bisa menghijab Allah. Jadi ketika kita mengatakan Allah terhijab, itu ucapan yang salah. Siapa yang mampu menghijab Allah? Dia pencipta segala. Jadi tidak ada yang mampu menutupi Allah, tidak ada yang mampu membatasi Allah. Kalau matahari, bisa saja ada yang mampu membatasi cahaya matahari sehingga tidak sampai ke kita. Apakah itu gunung misalnya ketika matahari terbit, atau ketika matahari mau terbenam, atau sesuatu apapun. Matahari bisa dihijab oleh sesuatu yang lain, tapi Allah tidak bisa. Tidak ditutup, diikat oleh apapun. Ya, maka Allah tidak bisa, misalnya ketika para ulama akidah atau tauhid mengatakan la yuhituhul makan wala zaman. Allah itu tidak bisa diikat oleh tempat dan waktu. Kenapa Allah tidak bisa diikat oleh tempat dan waktu? Karena tempat dan waktu itu sendiri Allah yang ciptakan. Allah sudah ada sebelum walam yakun syai'in ma'ahu ghairuh. Dia telah ada sebelum segala sesuatu ada, termasuk tempat dan waktu itu diadakan, diciptakan oleh Allah. Maka bagaimana mungkin tempat yang itu diciptakan oleh Allah kemudian membatasi Allah? Bagaimana mungkin waktu yang diciptakan oleh Allah kemudian membatasi Allah? Sehingga inilah kemudian kenapa Allah itu tidak karena pertanyaan di mana itu untuk sesuatu yang tidak bisa keluar dari ruang, tempat dan waktu. Kalau kita manusia boleh ditanyakan di mana, karena memang kita tidak terlepas dari tempat. Di masjid, di rumah, di pasar, di warung kopi, atau pokoknya kita terikat oleh tempat. Mau cari suatu kondisi yang tidak ada tempat, tidak ada. Kita manusia. Jadi kita diikat oleh tempat, ditutup oleh tempat, dibatasi oleh tempat. Terkadang dihijab. Demikian juga waktu. Kita diikat oleh waktu, dibatasi oleh waktu, diliputi oleh waktu. Kita mau cari suatu kondisi tanpa waktu, tidak bisa. Tapi Allah tidak bisa kemudian diikat oleh waktu, tidak bisa dibatasi oleh tempat. Maka Allah, sebagaimana Allah tidak ditanyakan di mana, Allah juga tidak ditanyakan kapan. Karena pertanyaan, sedangkan Allah pencipta waktu, dia sudah ada sebelum adanya waktu. Bagaimana waktu itu mampu membatasi, mengikat, meliputi Allah, sedangkan Allah sendiri yang menciptakan waktu itu. Jadi Allah tidak ditanyakan di mana, karena dia tidak bertempat. Sebagaimana Allah tidak ditanyakan kapan,
karena dia tidak diikat oleh waktu. Jadi kalau ada yang bertanya, misalnya ada orang mengatakan, biasanya anak-anak bertanya dari anak mit, Allah itu di mana? Jawabannya adalah, jelaskan kepada anak bahwa pertanyaan itu salah. Pertanyaan yang salah dia tidak butuh kepada jawaban. Pertanyaan yang harus diperbaiki, bukan jawaban yang dicari. Jadi pertanyaan di mana untuk Allah itu pertanyaan yang tidak tepat, pertanyaan yang salah. Ya. Nah, di mana? Tidak bisa untuk Allah. Tapi kemudian seperti sudah pernah kita selesaikan di Sahih, yang di situ Allah bertanya kepada seorang jariyah, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kemudian jari atau budak itu menjawab, "Fis sama," di langit. Itu sudah kita uraikan itu. Yang pertama, kedudukan hadis itu sebagai dalil dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebagai dalil dalam hal akidah, hadis itu tidak memenuhi standar. Yang kedua, makna di situ makna multi tafsir. Kata-kata fis sama itu tidak langsung bermakna tempat, tapi tidak langsung bermakna makan, tetapi bisa bermakna makanah, bukan makan tempat, tapi makanah, kedudukan. Jadi secara lughawi penyebutan as-sama, arah as-sama itu tidak selalu bermakna makan tempat, tapi dia bisa bermakna makanah, kedudukan. Seperti seseorang, misalnya kita ngomong sama kawan kita tanya, ini bahasa sederhana saja ya, kita tanya, "Si fulan di mana sekarang?" Dia menjawab, "Si fulan sudah main angin atas." Apakah bermakna dia sudah jadi pesawat terbang di atas? Nah, jabatannya sudah tinggi, nyangka kayak langit ya. Jadi itu tentang hadis tersebut. Nah, jadi yang pertama di sini bahwa terhijab, karena tidak ada yang mampu menghijab Allah. Siapa yang mampu menghijab Allah? Nabi Musa untuk melihat Allah. Ya. Maka karena Nabi Musa meminta dengan keinginan yang sangat kuat, Allah penuhi. Allah suruh Nabi Musa untuk naik ke bukit gunung di daerah daerah Sinai ya. Gunung-gunung batu. Kami sudah pernah naik ke sana. Jam 4 pagi, jam setengah 5 lah, 3 jam, lebih kurang 2 jam setengah atau 3 jam. Memang gunung-gunung batu. Allah suruh naik Musa ke atas bukit atau gunung itu. Kemudian Allah katakan, "Berdirilah wahai Musa di sana, engkau apabila gunung-gunung di depanmu sanggup melihatku, engkau akan melihatku. Tapi apabila gunung-gunung di depanmu tidak sanggup, engkau akan tidak sanggup." Maka kemudian Allah, apa yang terjadi? Gunung-gunung di depan Nabi Musa hancur berkeping-keping. Nabi Musa pun pingsan. Tidak ada yang sanggup membatasi Allah. Tidak ada yang sanggup menutupi Allah. Hancur gunung itu. Ini mungkin ya Tuh Allah. Ciptaannya aja sebegitu dahsyat, apalagi Dia sendiri penciptanya. Nah, jadi itu yang pertama. Dari sisi tauhid, Allah itu tidak bisa dihijab, Allah itu tidak bisa dibatasi, Allah itu tidak bisa ditutup.
ya karena yang menghijab sesuatu, yang membatasi sesuatu, yang menutup sesuatu, berarti dia berkuasa atas sesuatu itu. Tidak mungkin ada yang selain Allah berkuasa atas Allah. Justru sebaliknya, wa huwal qahiru fawqa ibadih, Allah lah yang berkuasa atas seluruh hamba-hambanya, atas seluruh makhluknya. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam hikmah ini Ibnu Athaillah As-Sakandari ingin mengajarkan kepada kita, ingin menjelaskan kepada tentang as-suluk, tentang at-tarbiyah, tentang bagaimana bahwa sebenarnya yang menutup kita, yang terhijab itu kita, yang membuat kita tidak merasakan kehadiran Allah, yang membuat kita tidak bisa melihat kebesaran Allah, itu bukan sesuatu yang menutup Allah, tapi ada sesuatu yang menghijab kita sendiri. Jadi kita yang terhijab, bukan Allah. Kita daripada merasakan, menyaksikan kehadiran Allah. Maka di sini disebutkan oleh Ibnu Ajibah, fannasu kulluhum yushahidun wa la ya'rifun wa kulluhum fil bahr wa la yash'urun. Semua manusia itu yushahidun, menyaksikan kehadiran Allah. Hakikatnya memang seperti itu. Wa la ya'rifun, tapi mereka tidak sadar karena ada sesuatu yang menutup mata hati mereka, basirah mereka, kita maksudnya. Hum fil bahri wa la yash'urun, sebagaimana manusia itu pada hakikatnya mereka berada di dalam laut. Wa la yash'urun, tapi mereka tidak sadar. Kita kan ini di laut semua. Mana lebih besar darat daripada laut? Laut. Kita nyonyok dalam laut mendung. Daratan itu kan berapa persen dari keseluruhan laut. Jadi pada hakikatnya kita semua dalam laut. Seperti itulah sebenarnya keberadaan kita dengan Allah. Seperti itulah sebenarnya ruh dan jiwa kita menyaksikan. Maka Allah katakan, wa huwa aqrabu ilaikum min hablil warid, dia lebih dekat dengan kalian daripada urat leher kalian. Wa huwa ma'akum aynama kuntum, dia bersama kalian dimanapun kalian berada. Aynama tuwallu fathamma wajhullah, kemanapun engkau menoleh di sana kebesaran kehadiran Allah. Tapi kenapa diri ini tidak merasakan itu? Yang Allahnya yang terhijab, bukan Allahnya, diri kita yang menghijab diri kita. Karena pada dasarnya fitrah kita, ruh kita itu memang itu sesuatu yang suci. Sesuatu yang suci itu dekat dengan Allah. Allah Maha Suci. Cuman kita yang menodai diri kita sendiri. Apa noda itu? Noda itu adalah yang kita sampaikan sebelumnya, syahwat. Syahwat kita, ya, sifat hewani kita, sifat syahwat kita, itulah kemudian yang menutup kita, diri kita untuk menyaksikan, merasakan kehadiran Allah. Jadi bukan Allah yang terhijab, tapi kita, diri kita. Ya. Maka para ulama mengatakan semakin kita suci, semakin kita merasakan kehadiran Allah. Semakin kita bersih, semakin kita menyaksikan. Tapi kalau hari ini kita tidak merasakan kehadiran Allah, tidak merasakan, menyaksikan kebesaran Allah, berarti kita masih kotor, kuto.
Jadi jangan kita salahkan di luar kita, diri kita. Ketika kita mencoba tidak pecah-pecah, belum dapat kebesaran Allah dalam diri kita. Tidak pecah-pecah, belum dapat kehadiran Allah dalam diri kita bersama kita. Hana terasa terhambar. Ketika salat nikmat sekali, sampai dia saking nikmatnya dia bersama salat, dia pengen selalu salat. Senang sekali ketika dia tiba waktu salat. Seperti Rasulullah, waktu salat itu adalah waktu paling dia nikmati, waktu istirahat bagi dia. Makanya ketika Rasulullah perintahkan Bilal untuk azan, tidak dipakai kata-kata azin ya Bilal, tidak, arihna biha ya Bilal, buatlah kita beristirahat dengan salat itu wahai Bilal. Tapi ada leh semayang hambar, ya, gersam, ya. Nah yang pegah lah nyontek leh semayang bepah jupat taduk jadi kupi, anak menyohana kena kupi leh semayang hana merasa, ya, kan semayang merasa kupi merasa. Jadi ada orang walaupun ya tidak masalah salat tak dilaksanakan, ya. Ada orang yang justru ada mungkin ya, tapi bukan orang di sini ya. Dia pergi subuh misalnya ke masjid itu targetnya sebenarnya bukan berada di masjid, targetnya setelah ke masjid nak janji bak tago kopi je ya. Berarti dia lebih menikmati suasananya bersama minum kopi daripada bersama Allah dalam solatnya. Nah, apa yang menyebabkan itu semua? Diri kita. Dan jangan pernah salahkan Allah. Tapi sudah saya coba cari, tidak ada dalam diri ada. Kan 3 itu disampaikan, yang kita sampaikan sebelumnya. Syahwat. Ada syahwat fisik. Ya. Syahwat fisik itu ya seperti maksiat fisik, ya, dosa-dosa yang dilakukan oleh fisik, ya, menipu, berbohong, apalagi musim kampanye, ya, berbohong, riba, mengambil yang bukan haknya, mengambil punya negara, ya, riba, zina dan sebagainya. Syahwat fisik, tidak menjaga pandangan, mengupat, ribah. Tapi syahwat kabeh long jaga, tidak ada. Tapi di sana ada syahwat lain yang lebih besar masalahnya dari syahwat fisik, yaitu syahwat hati. Ada orang sudah berusaha menjaga sebisa mungkin, menjaga tidak ada maksiat sedikit pun, tapi kemudian berefek ke hati, merasa diri paling suci. Masalah aja. Setelah menjaga diri dari maksiat, kemudian ketika duduk bersama orang atau ketika berada bersama orang, dia menganggap dirinya paling suci. Lebih besar masalahnya. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bikum. Jangan kalian mencoba mensucikan diri, menganggap diri suci, baik itu dengan menjaga diri daripada maksiat atau dengan ilmu itu sendiri. Bahkan syahwat hati ini lebih berat, itu justru orang yang berilmu, dirinya paling tinggi ilmunya, dirinya paling paham, dirinya paling menguasai, dirinya paling mengetahui hakikat setiap ilmu itu. Padahal belum tentu ilmu itu yang dia pelajari itu sudah benar adanya. Ya. Makanya urang malim paling raya penyakit hati hidup bak urang malim. Angka mangat tanya orang awam. Ya.
Tapi dia ada penyakit lain tu. Nah, ya, syahwat hati, iri, dengki. Iri dengki itu semua ada. Iri dengki itu sifat alamiah yang pasti ada pada setiap manusia. Dia sifat be'a mandumna. Cuman cara menanganinya saja. Kecuali Rasulullah ya, dan para rasul. Kalau Rasulullah itu disebutkan oleh Ibnu Katsir 4 kali dibersihkan hatinya. Kan dalam tafsir Ibnu Katsir itu ketika pembersihan terakhir itu saat Isra Mi'raj, dibelah lagi dadanya itu, dibersihkan. Nah, dalam riwayat itu terang sekali disebutkan bahwa maka dalam hati Rasulullah itu tidak tersisa apapun kecuali rahmah lil alamin. Juga tanya nah ada yang tu mesra dia baca. Kayak pemaling Roy dari lu ya. Mesra dia baca kayak Pahayu Roy. Makin dia ilmi makin tinggal itu biaran. Cuman dikendalikan seperti seorang ulama salaf mengendalikan masalah riya. Dia mengatakan, dan itu aku memerangi riya, tapi setiap hari dia datang kepadaku. Kita perangi. Yang bahaya itu kita pelihara, kita suburkan. Maka tazkiyatun nufus itu dia tidak bisa sekedar paham teori, sekedar sudah baca, sudah selesai. Tidak. Justru yang lebih berat daripada tazkiyatun nufus itu ketika prakteknya, mujahadahnya. Yang kagetepe galan tentai berhasil gelawan penyakit hati. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Karena memang mujahadah, melawan syahwat hati ini lebih berat. Tapi ada orang-orang yang terus mujahadah sampai pada titik mujahadahnya itu pada puncak, Allah katakan lanahdiyannahum subulana. Kan kami berikan banyak jalan, subul jamak. Tapi Allah katakan mujahadah ini wazan mufa'alah. Ada perang, ijak li rasa irinya, lawan li ijak li rasa merasa diri lebih, lawan li ijak li rasa embung, lawan li mujahadah. Kemudian ada orang sudah melawan syahwat badannya, sudah melawan syahwat hatinya, apa wali-wali roh kena syahwat ruh, sudah mencoba merasa diri sudah tahu alam-alam malakut, sudah sudah kemudian merasa diri beda makam. Kamu makam khusus kita jadinya dia apa kah drone nampung beda makam kan tu. Jadi hal-hal inilah yang menghijab kita untuk merasakan, menyaksikan kehadiran dan kebesaran Allah. Jadi bukan Allahnya ya, tidak ada yang mampu menghijab Allah, tapi diri kita. Sehingga semakin bersih diri seseorang daripada 3 syahwat tadi, semakin dia, kuncinya di situ saja. Tapi semakin kotor ya semakin. Jadi tingkat atau tingkat seseorang itu merasakan kebesaran Allah, tingkat seseorang itu ada kebesaran Allah dalam dirinya, maka tergantung kepada tingkat kebersihan. Semakin besar syahwat dalam dirinya, maka Allah semakin kecil dalam dirinya. Semakin kecil syahwat dalam dirinya, dunia dalam dirinya, maka Allah semakin besar.
tidak bisa bertemu antara cahaya dan syahwat. Tidak bisa seperti malaikat dengan jin. Malaikat menyunah jin hang kejap. Menancik jin menyunah malaikat hang kejap. Malaikat itu cahaya, jin itu dari api. Cuman ada orang yang ada juga yang talabus, sigaga dengan beratah maksiat, sigaga kadang cahaya lucu. Yang pasti dia tidak bisa bertemu. Makanya menanyakan kepada gurunya Imam Waqi', syaqautu ila Waqi'in su'a hifdhi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala bi anna al-ilma nur wa nurullah wa nurullah la yuhda lil 'asi. Ketika Imam Syafi'i mengatakan kepada gurunya tentang buruknya hafalannya, kacau, ada suatu kondisi dirasakan oleh Imam Syafi'i agak susah. Ilmu Allah yang dia coba masukkan berat, lupa. Maka dia Imam Syafi'i meminta petunjuk dari guru untuk meninggalkan maksiat. Kenapa harus tinggalkan maksiat? Sesungguhnya ilmu itu adalah nurullah, cahaya Allah. Wa nurullah la yuhda lil 'asi. Cahaya Allah itu tidak akan bisa diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Artinya cahaya itu tidak bisa jumpa dengan maksiat. Maka oleh karena itu untuk bisa merasakan, melihat kehadiran dan kebesaran Allah, teruslah bersihkan diri. Demikian, insya-Allah kita lanjutkan subuh Jumat depan. Mudah-mudahan ada manfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil nabiyyin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil mursalin وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولقد أشرت لنعت من أوصافه تحيي القلوب تهيج الأشجان والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فخرنا ورجانا للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ رب إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وحبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا
ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات وأحسن ختمنا عند الممات وأصلح عقبانا. Sama-sama. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.